Dan setiap hari sekarang itu dari uang celengan mereka mendapatkan sekitar 1 juta jenih, 1 miliar rupiah lah dapat duit dari celengan untuk dipakai. Dia tidak peduli nih orang mau sesat mau nggak sesat, yang penting duit, gitu kan. Seperti itulah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ayyuhal ikhwah azanillahu ayakum, sahabat anak pasar hijrah yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara tentang materi ya, mungkin terfikir di hati kita itu bagaimana ya kita bisa mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Tentunya dengan harta tersebut ya sahabat ya, kita bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga kita pastinya. Baik itu dari pakaian, kendaraan, rumah, dan sebagainya sahabat ya. Tapi gimana sahabat ya jika harta yang kita dapatkan tersebut itu kita dapatkan dari jalan yang haram atau jalan yang Allah tidak ridhoi tentunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ya di surat Al-Baqarah. Saya bacakan sahabatnya, yaitu artinya, wahai manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 2. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan ya sahabat kepada kita sebagai hambanya bahwa kita dituntut untuk mencari harta yang halal, karena konsekuensinya sangat berat tentunya ya jika kita melanggar perintah Allah, yaitu dengan cara memakan harta yang haram. Nah, dalam video kali ini sahabat saya akan membahas masalah bisnis kuburan keramat ya. Dimana dalam video tersebut subhanallah ya, saya melihat itu sangat-sangatlah fantastis ya, atau sangat menggiurkan hasilnya tentunya. Agar tidak penasaran, kita lihat sahabat ya cuplikan videonya bagaimana bisnis sekarang ini yang sangat marak ya, yaitu bisnis kuburan keramat. Subhanallah ya, sudah kita lihat videonya. Masya Allah, fantastis sekali duitnya, banyak berkarung-karung. Seandainya itu penghasilan kita tiap hari sahabat ya, mungkin kita nggak perlu lagi ya capek-capek kerja sampai kita menjadi kuli bangunan atau kerja-kerja di pasar mungkin ya. Kita bisa pulang pergi naik haji ya tiap hari. Dan perlu diketahui juga sahabat ya, bisnis seperti ini pernah terjadi ya di daerah Tonto. Kalau nggak salah itu tidak jauh dari negeri Mesir atau kota Mesir ya. Bagaimana asal mulanya orang-orang membuat bisnis kuburan keramat seperti ini ya, sebagaimana yang diceritakan oleh Ustadz Khalid Basalamah dalam video kali ini ya. Kita simak bagaimana Ustadz Khalid menceritakan kronologinya, cara orang membuat bisnis kuburan keramat ya. Kita simak video dari Ustadz Khalid Basalamah. Terjadi di satu kota namanya Tanta. Tanta ini kurang lebih, saya kalau tidak salah ya, sekitar 200 km dari kota Kairo di Mesir. Di sana itu ada satu orang namanya Badawi. Badawi ini sebenarnya tokoh masyarakat, tapi bukan orang yang punya, bukan juga syekh, bukan juga seorang alim ulama yang besar gitu. Tokoh masyarakat. Waktu dia meninggal, gitu kan, ada satu masyarakat di situ yang mewakafkan tanah untuk kuburannya dia. Diwakafin lah di tengah-tengah perkebunan. Biasa saja orang dikubur, seperti jenazah umumnya, orang masih tidak buat apa-apa. Berjalan waktu ternyata pemilik anak turunan pemilik kebun itu sudah mewarisi kebun itu. Maka mereka menjuallah kebun-kebun itu. Sampai akhirnya
kuburan ini yang tadinya ada di dalam kebun sudah ada di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Dosen saya cerita, dan ini kisahnya masyhur di Mesir. Dia bilang ada 2 orang datang dari kota Kairo naik mobil, kebetulan lewat di kota itu, ban mobilnya pecah pas di dekat kuburan itu. Yang satu lagi perbaikin ban, yang satu ini licik. Dia lihat ke seberang jalan ada kuburan, kuburannya si Badawi itu. Kuburan biasa, orang-orang rupanya pada saat dia lihat 10 menit itu orang udah lalang, setiap orang lewat berikan salam. Kuburan, sunnah Nabi berikan salam kan. Dia berikan salam kuburan itu. Dia lihat kok banyak orang yang mampir nih, gitu kan. Dia iseng, di situ ada kaleng bekas berkarat, diambil sama dia nyebrang ditaruh dekat kuburan. Terus dia nyebrang ke sebelah, dilihat sama dia dari jauh. 10 menit lagi kemudian gitu. Ternyata dari 10-20 orang yang lewat ada yang taruh duit. Ada yang masukin duit. Dia bilang sama temannya, ini proyek besar nih. Temannya bilang apa? Sebentar, kita ke toko bangunan, beli keramik, beli pagar, wah dilekskan tuh kuburan, bongkar, buat kuburan yang bagus. Pasang macam-macam, pakai kelambu, tulis kuburannya Syekh Badawi. Nggak ada orang yang panggil Syekh orang ini sebenarnya, gitu kan? Syekh Badawi gitu. Taruh celengan. Lihat 3 hari kemudian ditaruh celengan. Dia ini upaya dia sendiri gitu. Taruh celengan, ternyata hasilnya besar. Ada orang yang iseng, orang yang tidak ngerti mampir taruh duit. Banyak. Sekarang di daerah Tonta terkenal ya. Itu sudah dibangun masjid bisa nampung, data yang saya dapat terakhir itu dengan luasnya lokasi itu sekitar 100.000 orang apa ya. Untuk bisa nampung 100.000 orang. Lokasi itu luasnya, kalau tidak salah masjidnya bisa nampung sekitar 1.000 orang. Tapi kuburan di tengah-tengah masjid itu, dan dibangunnya masjid untuk kuburan itu. Dan setiap hari sekarang itu dari uang celengan mereka mendapatkan sekitar 1 juta jenih, 1 miliar rupiah lah, dapat duit dari celengan untuk dipakai. Dia tidak peduli nih orang mau sesat mau nggak sesat, yang penting duit, gitu kan. Seperti itulah. 1 M sehari. Mungkin kalau saya pendapatan segitu ya, sehari 1 M, cepat saya naik hajinya. Tapi sangat disayangkan ya, bisnis seperti itu tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Untuk teman-teman semua ya, terima kasih sudah menonton channel kami. Semoga video yang saya unggah ini bermanfaat ya, khususnya untuk kita semua kaum muslimin ya, agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.